Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ini kajian kelima dari Al-Qawaid Al-Muthla. Kita masih di pembahasan Al-Qaidah Al-Ula, Asma'ullahi Ta'ala kulluha husna. Setelah sebelumnya kita sudah membahas 3 pertemuan membahas hanya kaidah ini karena ya pentingnya dan juga karena panjangnya cabang dari kaidah ini sehingga memang perlu 4 kali liqa dan 4 kali halaqah untuk membahasnya. Di pembahasan pertama dulu kita telah membahas perihal makna dari Asma'ullah Ta'ala kulluha husna. Ya, jadi waktu itu kita membahas tentang bahwasanya nama Allah Ta'ala mengandung sifat-sifat yang kamilah. Dan ketika disebut sifat yang kamilah berarti dia la naqsa fiha. Tiada kekurangan dalam sifat tersebut dari apapun sisinya itu, baik secara ihtimal maupun secara takdir. Yang pernah kita pelajari ihtimal itu ihtimal al-lafz, yaitu ketika disebut suatu lafal sifat tertentu maka tidak ada ihtimal, tidak ada posibilitas kekurangan ataupun keburukan padanya. Misalnya kata ilm, berilmu, mengetahui, tidak ada posibilitas kekurangan padanya. Ya, itu ihtimal secara lafal. Adapun takdir secara zihni, nalaran. Jadi nama-nama Allah Ta'ala mengandung sifat-sifat yang maha sempurna. Ketika disebut maha sempurna berarti tiada kecacatan, tiada kekurangan apalagi kecacatan di dalam sifat-sifat itu dari sisi apapun. Contohnya dicontohkan di sini Al-Hayy, ya kan? Udah pernah kita bahas. Nah, Al-Hayy yang maha hidup berarti kan mencakup atau mengandung makna atau sifat hayat, sifat kehidupan yang sempurna. Kalau disebut kehidupan yang sempurna berarti kehidupan tersebut lam tusbaq bi'adam wala yalhaquha zawal, tidak pernah didahulukan oleh ketiadaan. Ya, kehidupan yang sempurna itu adalah kehidupan yang tidak didahulukan oleh ketiadaan sebelumnya dan tidak akan bertemu dengan ketiadaan nantinya. Itu namanya hayat yang kamilah. Sedangkan hayat insaniyah itu hayat yang ghairu kamilah, naqisah. Kenapa naqisah? Karena diawali dengan ketiadaan. Ya kan? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fahyakum. Itu kan? Fahyakum, Allah Ta'ala menghidupkan kalian, berarti kalian memiliki sifat hidup sahih. Tetapi dia dahulu ya Pak, kuntum amwata, dulunya kalian hanyalah mayit, enggak ada apa-apanya. Gitu kan? Oke. Itu udah paham di situ. Al-Hayat, di dalam nama Allah Al-Hayy itu memiliki sifat Al-Hayat Al-Kamilah. Kemudian Al-Alim udah kita bahas juga, ilmu yang sempurna. Ilmunya Allah itu sempurna
Kalau disebut ilmu yang sempurna berarti lam yusbaq bijahl wala yalhaquhu nisyan. Tidak pernah didahului oleh ketidaktahuan dan juga tidak akan terjadi padanya kelupaan. Itulah ilmu yang sempurna. Ketika disebut Allah, ilmu Allah itu sempurna berarti ilmu yang enggak pernah sebelumnya didahului oleh ketidaktahuan. Beda sama kita. Tidak ada satupun dari insan. Bahkan malaikat sendiri mengatakan apa? Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Menafikan ilmunya dan disandarkan dengan ta'lim Allah Ta'ala. Berarti ilmunya malaikat itu yusbaq bijahl. Didahulukan dengan apa jahal? Ketidaktahuan. Dan manusia, Nabi SAW diawali dari ketidaktahuan. Dan Nabi pernah lupa nggak? Pernah lupa. Nah, berarti ilmunya Nabi SAW pun bukan ilmu yang sempurna sebagaimana ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi insya Allah ini bisa menjadi barometer kita untuk tidak ghulu juga terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan Syiah, mereka menyangka Ali ya Maha tahu. Naudzubillah. Ini syirik dalam rububiyah. Kemudian juga kita telah membahas tentang Ar-Rahman. Pernah kita membahas kemarin tentang Ar-Rahman dan juga kita membahas satu kaidah juga yang penting dalam far' kaidah ini. Far'nya apa? Al-husnu yang kemarin kita bahas. Al-husnu fi asma'illah ta'ala yakunu bi'tibari kulli ismin 'ala infiradihi wa yakunu bi'tibari jam'ihi ila ghairihi. Keindahan dan kebaikan nama Allah Ta'ala itu bisa dua cara atau bisa dua i'tibar, dua tinjauan. Ada tinjauan nama secara singularitasnya, ada tinjauan nama secara penjamaan jika dia dijamak. Misalnya kita mendapatkan nama Aziz, Al-Aziz, itu singular, mufrad ya gitu, mufrad satu saja. Tapi kalau misalnya disebut Al-Azizul Hakim, ada Al-Aziz, ada Al-Hakim, masing-masing punya makna tersendiri. Dan makna Aziz memiliki sifat izzah yang kamilah kan. Kemudian Al-Hakim memiliki sifat hukum atau hikmah yang kamil atau kamilah. Itu masing-masing. Tetapi ketika digabungkan wa huwal azizul hakim, maka ini disebut oleh para ulama di sini yaitu dia menjadi kamalun fauqa kamal. Di sini ya, kamalun fauqa kamal. Yaitu kesempurnaan izzatullah dan kesempurnaan hukum dan hikmatullah itu kamal dua-duanya. Maka ketika digabungkan menjadi kamal fauqa kamal. Makanya ayat yang terindah adalah ayat diantaranya adalah ayat terakhir-akhir surat Al-Hasyr. Kenapa? Itu penjamaan nama-nama Allah itu. Kamal fauqa kamal, kamal. Penjamaan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah yang kemarin kita pelajari ya. Tetapi ada juga nama-nama Allah Ta'ala yang tidak bisa kita tuturkan secara mufrad. Seperti An-Nafi' dan Ad-Dar. Kemudian apa? Al-Mani' dan Al-Mu'ti. Kita nggak bisa mensingularitas penyebutan satu saja untuk nama-nama itu. Kenapa? Karena nama-nama itu masing-masing memiliki antonim yang antonimnya juga Allah dinamakan dengannya. Paham nggak misalnya? Al-Alim misalnya. Al-Alim itu maha mengetahui. Antonimnya apa? Berarti maha bodoh, maha tidak tahu. Apakah Allah dinamai dengan itu? Enggak. Berarti Al-Alim udah supermasif dalam hal al-ilm. Udah jelas. Tapi ada beberapa nama Allah yang satu sama lain saling berantonim. An-Nafi' dan Ad-Dar, antonim bukan? An-Nafi' yang memberikan manfaat, Ad-Dar yang memberikan madarat. Sehingga tidak bisa kita sebut Allah itu adalah An-Nafi' begitu saja tanpa ada sandingan Ad-Dar. Harus ada. Kenapa? Karena enggak lengkap, harus lengkap. Itu yang kelengkapan itu, penjamaan itu yang menjadikannya sempurna. Adapun kalau terpisah saja, An-Nafi' saja, kan lawannya juga Ad-Dar, juga nama Allah Ta'ala. Ketika tidak disandingkan, maka kurang sempurna. Begitu juga dengan Al-Mu'ti dan Al-Mani'. Al-Mani' artinya pencegah. Lawannya apa? Al-Mu'ti. Jadi dua nama Allah ini memiliki antonim, satu sama lain berlawanan.
Sehingga kalau disebut satu saja enggak menunjukkan kesempurnaan, melainkan kalau disandingkan menunjukkan kesempurnaan. Contoh lain misalnya Al-Muhyi dan Al-Mumit. Allah dinamai Al-Muhyi yang menghidupkan dan Mumit yang mematikan. Berarti harus disandingkan. Itu ya. Itu nama-nama Allah yang berantonim. Masya Allah ini. Memang kajian merakyat ya. Ada burung di mana, cicak, ayam semuanya, tukang semuanya datang nanti. Ya. Belum sari roti udah datang belum, enggak tahu sari roti. Udah. Alhamdulillah. Tukang tahu belum tukang tahu nih. Ya. Udah juga. Ini santri baru udah tahu nih. Alhamdulillah. Konsen banget. Semua suara dihafal nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, kita melanjutkan. Sekarang kita mulai dari kalimat mithalu dzalik. Ya. Tafadhal antum ya, baca. Tafadhal. Bismillah. Mithalu dzalik al-aziz al-hakim. Fa inna Allah ta'ala yajma'u bainahuma fil Qur'ani katsiran. Fayakunu kullu minhuma dalan ala Fayakunu kullu minhuma dalan kullun minhuma dalan ala al-kamali al-khas. Dalannya sebenarnya dalan gitu di tasdid. Dalan alal gitu enggak ditasdid. Dalan alal kamalil khasi Shadnya juga ditasdid. Alal kamalil khasi alladhi Qafnya diqalqalah. yaqtadih wa huwa al-izzatu fil aziz wal hukmu wal hikmatu fil hakim. Baik, ahsan. Di sini mithalu dzalik. Kita insyaallah akan membahas tentang dua nama Allah Subhanahu wa taala yang disandingkan di sini, satu persatu kita bahas insyaallah. Mithal dzalik, misal apa? Misal far' kaidah yang ini kita masih di kaidah pertama. Asmaullah taala kulluha husna, itu kaidah pertama. Far' dari kaidah itu melahirkan dhabit lainnya, yaitu bahwasanya nama Allah itu bisa secara mufrad, bisa secara jama'. Penjamaan, maksudnya penggabungan. Nah, di antara contoh penjamaan dalam Al-Qur'an, dan itu banyak sekali, di sini sebut satu contoh saja, yaitu Al-Azizul Hakim. Al-Azizul Hakim. Kalau diterjemahkan di bahasa kita, Al-Aziz Maha Perkasa. Disebut perkasa itu kan ketika tidak ada yang mampu menyamai kekuatannya atau tidak bisa ada yang mengalahkannya, itu izzah, keperkasaan. Dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala itu tentu tidak bisa ditasbihkan dengan keperkasaan manusia biwajhi minal wujuh, di sisi apapun nggak bisa disamakan, kecuali mungkin dari segi nama aja perkasa gitu, izzah, aziz gitu kan. Taib, itu Aziz Al-Hakim. Al-Hakim maha bijaksana kalau diterjemahkan kita, tapi nanti akan ada pembahasan tentang makna Al-Hakim ini. Fa inna Allah ta'ala yajma'u bainahuma fil Qur'ani katsira. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yajma'u bainahuma. Yajma' artinya apa? Menggabungkan, mengkolaborasikan bainahuma, antara keduanya. Fil Qur'ani katsira, di dalam Al-Qur'an al-katsir, yang astagfirullahaladzim. Di dalam Al-Qur'an dengan banyaknya, yaitu banyaknya penggabungan tersebut. Contoh lain apa selain Aziz Hakim, mana tahu? Coba satu-satu antum. Satu-satu dari para selain Aziz Hakim. Ghafurur Rahim, Mas Ai. Qul a'udzu birabbin nas, enggak, itu bukan kan? At-Tawwabur Rahim, Pak. Arhamur Rahimin enggak? Itu idhofah dia. Enggak, itu idhofah. Ini harus singular, dua-duanya nama. Rahimin itu bukan nama, Pak, bukan nama Allah. Alim Al-Khabir. Ar-Rahmanir Rahim, sahih. Al-Azizul Ghafur. Ya, Samiul Alim. Sami'un Basir. Al-Malikul Qudus, tentang namanya Malik. Lukilam Malikul. Itu maksudnya dari itu Malikul Qudus Salamul Mu'minun ya. Oke. Baik, alhamdulillah. Dijama' di sini. Fayakunu kullu minhuma dalan 'ala al-kamalil khass alladhi yaqtadihi. Astagfirullah. Maka menjadi setiap dari keduanya huma ya. Setiap dari keduanya dalan
menunjukkan atas al-kamal al-khas, kesempurnaan yang khusus, alladzi yaqtadihi. Ada yang bawa terjemahannya enggak di sini? Yang memiliki konsekuensinya. Yaitu yang di sini menunjukkan apa? Kesempurnaan khusus yang berkonsekuensi dengannya, yaqtadihi di sini. Hi di sini kembali kemana? Sifat keperkasaan doang? Dalam analisis dan sifat kulun saat menghukum dalam nama. Kulun, kembali ke kulun. Gimana? Ada yang tahu? Yaqtadihi. Hi di sini kembali ke mana? Kembali ke kulun, kembali ke kamal, atau ke mana? Atau ke Quran? Atau yang mana? Yaqtadihi di sini kembali ke mana? Iqtado yaqtadi artinya apa? Meniti, bisa artinya berkonsekuensi padanya ya. Nah, padanya di sini. Nah, itu tukang tahu baru datang. Ya, apa? Siapa yang tahu? Mas Fadil tahu? Rojam. Al-jama'. Yaqtadi al-jama'. Al-kamal alladhi yaqtadi al-jama'. Gimana menurut antum? Gimana? Boleh misalnya antum bisa enggak apa-apa kalau misalnya dijadikan masdar, karena di sini ada ya jama', enggak apa-apa ditakwilkan ke masdar, enggak apa-apa. Secara lughah enggak masalah itu. Kamal. Kamal. Ada yang lain? Ayo, ada yang lain? Tafadhol, Mas Ari bisa berpendapat? Tafadhol Mas Ari. Ikhtilaf ulama celangkap. Kalau misalnya Anda baca namanya, masing-masing nama ya, masing-masing nama tersebut asalnya sudah mengandung sifat kesempurnaan khusus. Ya, alladzi yaqtadihi. Di sini enggak disebutkan, yaitu sifat keperkasaan dalam nama Al-Aziz dan sifat penuh hikmah saat menghukum dengan nama dalam nama Al-Hakim. Ini enggak terjemahannya kayaknya enggak memperhatikan alladzi yaqtadihi di sini. Alladzi yaqtadihi yang berkonsekuensi padanya ya. Hi di sini mana yo? Al-jama' atau kul atau kamal? Mana? Kullum minhuma atau kamal atau al-jama'? Mana? Di sini kullum minhuma, setiap dari keduanya, berarti each of them, setiap dari keduanya, satu dari keduanya, setiap satu dari keduanya itu menunjukkan atas kesempurnaan yang khusus untuk setiap dari keduanya. Ya, alladzi yaqtadihi. Gimana? Hi di sini kemana-mana? Imma kullu, imma kamal. Masih belum dalam konteks jama' ya, belum. Imma kullu, imma kamal. Gimana? Di sini alladzi yaqtadihi. Baik, alladzi di sini isim mausul kan? Atau apa? Kembali ke mana? Kamal atau bukan? Kamal kan? Yang kesempurnaan tersebut adalah merupakan berkonsekuensi pada kul, yaitu setiap nama itu adalah konsekuensi dari atau berkaitan dengan nama tersebut. Berarti di sini kembali ke kullun, kayak kata antum tadi ya. Kullun minhuma alladzi yaqtadi kullun minhuma, itu yaitu setiap dari keduanya menunjukkan atas kesempurnaan yang khusus yang merupakan konsekuensi dari setiap dari keduanya, gitu loh. Terjemahannya enaknya gitulah, tapi kalau misalnya kita mau permasalahan bingung juga lama-lama. Tapi itulah terjemahan yang paling enak menurut ana ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Apa al-kamal al-khas yang yaqtadi setiap isim ini? Pertama, wa huwa al-izzatu fil aziz. Izzah di sini
itu al-izzah al-kamilah. Khas bukan khas dalam nama al-aziz. Itu satu. Mufrad al-aziz memiliki izzah kamilah, khas, khassah. Kemudian yang kedua al-hakim kan. Nah, wal hukmu wal hikmatu fil hakim. Al-hakim memiliki konsekuensi hukum dan hikmah. Jadi ini bedakan nanti hukum dengan hikmah. Ini dua hal yang beda ya. Insya Allah kita bahas nih sekarang ya. Baik. Kita bahas dulu tentang hukum dan hikmah. Mana kitab tadi kayaknya kalau izzah, kita tahu izzah itu keperkasaan yang la ghaliba alaih, yang tidak ada yang akan memenangkan atasnya. Itu izzah. Adapun kalau misalnya hukum dan hikmah, dua-duanya adalah kandungan dari nama al-hakim. Ya, al-hakim. Hukum dan hikmah. Apa perbedaannya hukum dan hikmah? Berarti tadi apa? Aziz, konsekuensinya ada sifat izzah. Kalau hakim, konsekuensinya ada sifat hukum dan sifat hikmah. Dua sifat ini tidak sama. Ya, walaupun derivasi asal katanya ha, kaf dan mim, tetapi ada perbedaan. Tapi sebelumnya dari situ juga kita tahu bahwasanya dalam satu nama Allah itu bisa mengandung lebih dari satu sifat. Di antara ini hakim, mengandung sifat hukum dan sifat hikmah. Tapi coba misalnya anak bawa buka tadi kitab Bada'i wal Fawaidnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ada di sini pembahasan Al-Aziz Al-Hakim juga. Kalau misalnya hukum itu jelas. Hukum dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-faslu wal amr. Itu hukum. Coba dipikir baik-baik. Al-fasl wal amr. Fasl itu artinya apa? Pemisahan, ya kan? Klasifikasian, itu fasl. Al-amr itu artinya apa? Perintah, perkara. Ya. Berarti ada sisi keterkaitan dengan kekuasaan juga, benar? Juga ada sisi keterkaitan dengan tadbir, kekuasaan, pengaturan. Nah, itu kalau misalnya sifat hukmun, itu hukum. Kalau misalnya sifat hikmah, dikatakan oleh Ibnu Qayyim, hikmah itu kamalul ilm wal iradati, atau wal iradati, kamalul ilm wal iradati al mutadamminaini ittisaqa sun'ihi wa jiryanihi atau wa jarayanihi ala ahsanil wujuhi wa akmaliha. Tolong terjemahkan di sini. Kalau hikmah itu adalah hikmah yang merupakan sifat Allah, sebuah kandungan dalam nama hakim, yaitu kamalul ilmi, sempurnanya ilmu Allah Ta'ala. Itu pertama, dalam sempurnanya ilmu Allah Ta'ala, wal iradah, dan juga sempurnanya apa iradah? Kehendak Allah. Jadi ilmu dan kehendak Allah itu sempurna. Ya. Al-mutadamminaini. Yang keduanya itu keilmuan dan keinginan dan kehendak Allah yang sempurna itu mencakup ittisaqa sun'ihi wa jarayanahu,
yaitu ittisak. Ittisak artinya mengkontekstualkan makhluknya. Yaitu mengkontekstualkan apa maksudnya? Mengkondisikan makhluknya. Wa jarayanahu, yaitu dan jaroyan itu mengalirkan, apa Indonesianya? Mengoperasikan, mengaturnya lah. Mengaturnya ala ahsanil wujuh wa akmaliha. Atas sebaik-baik sisi atau cara dan paling sempurna cara. Coba kalau diulang, kita ulang lagi, bisa kita dapat, bisa kita tangkap maksudnya. Hikmah itu apa? Hikmah itu apa tadi? Kamalul ilm wal iradah itu dulu. Jadi mengandung ilmu juga nih. Hakim, misalnya seorang yang hakim, seorang yang bijak itu, pasti dia nggak mungkin menjadi bijak tanpa adanya ilmu, ya, nggak mungkin. Dan Allah Subhanahu wa taala kita tahu Maha bijaksana. Itu kalau disebut hikmah di sini, yaitu sempurnanya ilmu dan iradah Allah, kehendak Allah sempurna, dan kesempurnaan ilmu dan kehendak Allah itu mengandung dua hal: pengkondisian makhluk dan pengaturannya. Jadi dikondisikan begitu dan diatur nantinya. Paham kan? Kita ini hidup dulu dikondisikan oleh Allah kan? Dan bagaimanapun kondisi kita itu udah diatur sama Allah kan? Nah, pengaturan itu pasti di bawah ilm dan iradah Allah, ya enggak? Dan ilm dan iradah Allah itu sempurna. Dan kita yang dikondisikan di sini diatur, karena kita diatur kita nggak sempurna pastinya. Dialah yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengaturan tersebut, ya, pengkondisian dan pengaturan ini pada diri kita semua makhluk itu ala ahsanil wujuh wa akmaliha. Itu berdasarkan sebaik-baik cara dan paling sempurna cara. Paham gak di sini? Gini kalau misalnya antum tadabburkan, ini kalamnya Ibnu Qayyim ini. Tapi ini kalam yang Masya Allah, kalau antum tadabburkan antum dapat insyaallah. Jadi kita ini dikondisikan dan ditadbir, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah keilmuan Allah dan di bawah kehendak Allah taala. Dan pengkondisian kita seperti ini, ya, pengkondisian kita sebagai manusia, sebagai memiliki organ tubuh, dan pengaturan semua dari kita ini, dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita ini, itu semuanya ala ahsanil wujuh, sebaik-baik sisi, sebaik-baik cara dari Allah, dan paling sempurnanya, nggak ada kecacatan dalam semua yang Allah berikan kepada kita. Itu namanya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Itu baru makna pertama dari hikmah. Nggak apa-apa, ini ilmu ya. Ini ilmu, bukan main-main ini. Ini ilmu ini, bukan sekadar kita belajar doang supaya nambah maklumat, bukan gitu doang. Ini ilmu. Sehingga antum nanti ketika segala keterjadian di kehidupan kita itu, kita kembalikan ini semua hikmah dari Allah. Ini semua berdasarkan tadbir dan ittisak, pengkondisian dari Allah Subhanahu wa taala ala ahsanil wujuh, dengan sebaik-baiknya. Itu baru pertama. Makna hikmah kedua adalah wad'u syai'i fi mahallihi, fi mawdi'ihi. Faham? Yaitu menaruh sesuatu pada tempatnya yang cocok. Itu hikmah. Yang makna kedua. Dan dua-duanya makna ini itu adalah dua makna sifat Allah hikmah. Berarti ini bercabang-cabang maklumat kita hari ini nih. Dimulai dari bahwasanya nama Allah itu kadang ada disebut secara mufrad, singular. Kadang ada disebut mengganda atau lebih, jamak, ya kan? Nah, yang jamak itu kita rinci di sini, contohnya Aziz dan Hakim. Aziz tadi izzah yang sempurna. Hakim itu mengandung dua sifat Allah Ta'ala. Apa? Hukum dan hikmah. Kalau hukum itu yang artinya tadi apa? Faslun dan amr. Anggap aja amr lah gitu. Yaitu perkara, perintah gitu.
Nah, kalau misalnya hikmah itu bisa bermakna dua, yaitu kamalnya ilmu dan iradah Allah dalam pengkondisian dan pengaturan makhluk kita nih sesuai dengan sebaik-baik cara dari Allah dan paling sempurnanya cara. Sebaik-baik cara berarti apa? Sebaik-baik cara, sebaik-baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik cara, semuanya itu baik. Karena ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala, dan takdir Allah semuanya itu sebenarnya dinisbatkan kepada Allah itu baik. Bahkan yang buruk sekalipun itu pasti berhikmah. Kenapa? Karena pasti ala ahsanul wujuh. Dengan sebaik-baik cara dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam di pandangan kita takdiran ini Masya Allah sakit, ada orang kafir, ada iblis, ada ini kan kayaknya aduh kok buruk gitu kan. Tapi ternyata keburukan itu dibaliknya ada hikmah yang tersembunyi. Makanya disebut ala ahsanul wujuh, sebaik-baik cara. Caranya Allah yang terbaik dan paling sempurna. Kenapa sempurna? Karena ketika Allah menginginkan kun fayakun, udah maka pasti terjadi. Cara tersebut pasti terjadi, makanya disebut akmal. Itu makna pertama dari hikmah. Makna kedua dari hikmah, dan ini yang paling masyhur, adalah wad'u syai'i fi mawdi'i. Ala mawdi'i boleh. Menaruh sesuatu atas tempatnya. Itu namanya hikmah. Nah, lawan dari hikmah apa, Pak? Zulm. Zulm. Lawan dari hikmah adalah zulm. Berarti kalau misal lawan dari hikmah zulm, itu yang kedua aja kita manai, wad'u syai' ya fi ghairi mawdi'ihi, itu zulm. Zulm, kezaliman adalah menaruh sesuatu tidak pada tempatnya, itu kezaliman. Menaruh sampah tidak pada tempatnya, itu kezaliman. Nah, menaruh sampah pada tempatnya itu hikmah, gitu loh. Kalau di kita, dan tentu sifat hikmah kita beda dengan sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala, karena hikmah kita tidak sempurna. Ya. Taib. Bisa dipahami itu ya. Makanya di antara ada, antum tahu Jabariyah, Qadariyah, itu mereka berlawanan satu sama lain. Jabariyah itu lebih dekat kepada Asy'ariyah. Silakan Pak, silakan. Ya? Habibi enggak kesini kalau hari ini, Pak. Iya. Jabriyah itu teologi atau metode akidah yang menyatakan bahwa makhluk itu majbur, terpaksa, tanpa adanya iradah, tanpa ada keinginan. Jadi kita tuh ibarat boneka diwayangi oleh Tuhan gitu loh. Itu Jabariyah. Lebih dekat ke Asy'ariyah, ya kan? Kalau Qadariyah itu ekstremis sebaliknya, bahwa manusia itu menciptakan kehendak sendiri tanpa adanya pengetahuan dari Allah. Nauzubillah dari kalam ini. Ini bisa kufur kayak gini. Yaitu Allah Ta'ala seolah tidak tahu atas kehendak kita. Baru tahu ketika kita berkehendak. Itu namanya Qadariyah. Nah, ini semua kedua-duanya zulm, bukan? Zulm. Karena tidak menempatkan akidah dan iradah pada tempatnya. Ahlussunnah wal Jamaah itu sesuai dengan pemahaman salaf, bahwasanya manusia di bawah iradahnya Allah, ya kan? Di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala. Semua dari ittisaq, pengkondisian kita, dan juga tadbir Allah terhadap kita itu semua tahta ilmillah dan masyiatillah. Di bawah ilmu Allah dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak menafikan adanya modal, namanya iradah kita. Keinginan kita. Kalau Jabariyah tadi kan apa? Menafikan itu enggak ada, kita tuh enggak ada keinginan kita tuh. Nah, kalau Qadariyah berkata kita tuh punya keinginan yang tidak diketahui oleh Allah. Alhamdulillah. Nah, itu kan. Makanya antum pernah dengar kitab namanya Minhajus Sunnah karya Ibnu Taimiyah? Itu kan membantah Syiah dan Qadariyah. Qadariyah dengan Syiah itu ada keterkaitan. Antum pernah dengar istilah namanya bada? Yaitu Allah Ta'ala itu tidak tahu, baru tahu ketika manusia itu melakukan atau menginginkan. Baru tahu.
itu teologi Qadariyah dan sebagian dari teologi Syiah. Nah, itu kan menyimpang. Tapi kalau misalnya Ahlussunnah menempatkan sesuatu pada tempatnya, hikmah. Yaitu kita punya keinginan iradah dan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai semua dari keinginan kita. Namun tetap, makanya ketika kita tahu kita punya iradah, karena iradah itulah yang membuat kita ditaklif, dibebani. Ya, kalau misalnya kita jadi wayang, ya berarti kita enggak berarti ke orang-orang Jabariyah mengatakan kita tuh ibarat wayang, enggak bisa apa-apa. Loh, nanti gimana kalau orang masuk neraka? Kan orang tadi kita bilang Jabariyah itu mereka menafikan adanya keinginan kan? Orang enggak punya keinginan. Terus Allah paksa berbuat maksiat, gitu kan? Bahasanya gitu bahasanya. Nanti kemudian dimasuki ke neraka. Ini berarti zulm bukan? Zulm. Kezaliman, karena bahkan orang Jabariyah berkata gini, itu semua tuh terserah Allah sebagai pengatur semuanya. Mungkin saja kata mereka nih, bisa jadi bukan mustahil orang bermaksiat apapun Allah masukin ke surga dengan maksiat itu. Juga orang taat seberapa sepanjang hidupnya taat, Allah masukin neraka. Kenapa kata mereka? Kata Jabariyah, karena itu semua kehendak Allah. Kita tuh kita tuh seperti boneka aja nih. Mau masukin neraka. Ini zulm namanya. Zulm, kenapa? Karena ini seperti Allah Ta'ala tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa? Berarti menempatkan orang soleh pada neraka dan menempatkan orang fasik ke surga. Ini kan zulm, bukan hikmah. Berlawanan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang tadi apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Agak pening. Sengaja biar bahasa kasar biar nyaho lah sekarang. Tahu kalau misalnya ilmu tentang Allah itu enggak semudah itu juga kalau misalnya kita mau mendalami. Ya, tapi insyaallah kalau antum terbiasa nanti lama-lama insyaallah kita akan terbiasa. Oke, jadi tadi udah Al-Aziz Al-Hakim. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi hukum dan hikmah. Udah tahu kita makna hukum tadi yaitu al-amr, dan hikmah itu tadi ada dua, dan yang paling masyhur adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi. Baik. Bisa dibaca Pak rahmatullah. Wal jam'u bainahuma dalun ala kamalin akhar wa huwa anna izzatahu ta'ala maqrunatun bil hikmah fa izzatuhu la taqtadi zulman wa juran wa su'u fi'lin kama qad yakunu min a'izza il makhluqin fa innal aziza minhum qad ta'khudhuhu al-izzatu bil ithm fayadhlimu wa yajur wa yusi'u at-tasarruf wa kadzalika hukmuhu ta'ala wa hikmatuhu maqrunani bil izzil kamili bi khilafi hukmil makhluqi wa hikmatihi fa innahuma bi khilafi bi khilafi hukmil makhluqi wa hikmatihi sahih fa innahuma ya'tarihima dhul. Baik, ahsan. Wal jam'u bainahuma, dan sampai sini wal jam'u bainahuma, dan menjamak antara keduanya, menjamak duanya. Huma di sini kembali ke mana? Al-Azizul Hakim. Dalun, khabarnya untuk al-jamak mubtada. Dalun ala kamalin akhar. Kalau tadi kan kita udah tahu secara singularitas itu ada kamal khos, ya kan? Aziz ada kamal khosnya, Hakim ada kamal khosnya. Tapi kalau misalnya di jama' al-jam'u bainahuma dalun menunjukkan ala atas kamalin akhar, atas kesempurnaan lain lagi nih. Yang kita sebut kemarin apa? Kamal fauqa kamal.
Sempurna di atas sempurna. Wa huwa anna izzatahu ta'ala maqrunatun bil hikmah. Bahwasanya izzah, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala dalam perintahnya itu maqrunatun bil hikmah. Disandingkan dengan hikmah. Hikmah berarti kan adil gitu kan? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita bayangkan izzahnya Allah, kekuatan, keperkasaan Allah, kemahamenangan Allah Ta'ala itu disandingkan dengan sifat hikmah, yaitu menaruh sesuatu pada tempatnya, tidak akan zalim sama sekali. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, inni haramtu dzulma 'alaikum, ya kan? Inni haramtu 'ala nafsi dzulma, inni haramtu, ya astagfirullahaladzim. Gimana? Haramtu nafsi? Haramtu dzulma 'ala nafsi. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi, fala tadzalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, yaitu enggak ada tercatat sedikit pun sifat kezaliman pada diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian fa'izzatuhu, izzahnya Allah, kemahaperkasaannya Rabb kita, la taqtadi, tiga hal. Tidak berkonsekuensi tiga hal. Enggak bakal terjadi dengan izzah Allah tiga hal. Enggak bakal terjadi tiga halnya. Pertama zulm, kedua jur, ketiga su'u fi'il. Ini tiga-tiganya beda kosakata dan beda makna maksud. Zulm itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kemudian jur, kalau bahasa kita jur itu kezaliman. Jur itu menyakiti. Enggak, beda. Zur itu zai. Jur, misalnya ada sultanun jair dalam hadis. Sultan jair itu pemimpin atau pemerintah yang, kalau bahasa kita zalim. Jadi memang jur ada sisi kezaliman, namun jur itu adalah buruknya dalam memberi atau memberi. Misalnya seseorang cuma nyulong ayam, ya dihukum penjara 5 tahun. Sementara ada orang korupsi 5 juta atau 5 miliar di penjara cuma 2 bulan. Ini jur. Tapi zalim juga gitu. Tapi jur dan zalim itu beda. Jur dan zalim itu beda. Kalau zalim itu udah jelas maknanya wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim. Tidak pula pernah berlaku, ya jur itu zalim di kita. Tidak juga pernah berlaku su'u fi'il, yaitu berlaku buruk. Maksudnya membalas atau mengawali sesuatu dengan buruk, nggak pernah. Mengawali sesuatu dengan buruk nggak pernah. Sekarang Adam alaihissalam turun ke bumi di sini. Diawali oleh siapa? Karena godaan siapa? Syaitan, iblis. Nah, itu tidak, keburukan itu tidak disebabkan kepada Allah, tapi kepada iblis. Su'ul fi'il di sini kepada iblis. Ya, kepada iblis, tidak kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala tidak disifati zulm, tidak disifati jur, tidak disifati su'ul fi'il. Semuanya itu hikmah. Nah, izzah Allah berarti fa'izzatuhu la taqtadi adamil hikmah, gitu loh. Izzahnya Allah tidak memungkinkan ketiadaan hikmah. Pasti semuanya dari izzah Allah berhikmah. Oke. Sebaliknya, kama qad yakunu min a'izzail makhluqin, sebagaimana yang kadang-kadang terjadi dari atau pada a'izza jamak dari aziz. Para a'izza artinya apa? Enggak, ini aziz jamak dari aziz. Makanya kita sering wahai a'izzai, ya a'izzai. Ini jamak dari aziz. Para apa ya? Bukan para dedengkot. Para pembesar makhlukin. Orang-orang hebat di antara makhluk. Fa innal aziza minhum, maka sesungguhnya orang aziz perkasa di antara hum di sini hum siapa? Hum di sini kembali siapa? Makhlukin. Makhlukin.
Fa inal aziza minal makhluqin qad ta'khudhuhu al-izzatu bil ithmi fayadhlim. Qad ta'khudhuhu, kadang-kadang izzah mereka, keperkasaan mereka itu terjadi dengan adanya ithm, dosa, keburukan. Fayadhlim, maka berbuat zalimlah dia. Wa yajur, jaur, berlaku apa ya? Berlaku salah gitu. Keliru. Tapi kelirunya keliru yang bersifat zalim. Wa yusi'u tasarruf, dan buruk attitude-nya. Bisa aja seorang pemimpin besar tapi sikapnya buruk, tasarrufnya. Wa kadzalika hukmuhu ta'ala wa hikmatuhu maqrunani bil izzil kamil. Dan begitu juga hikmahnya Allah ini sebaliknya nih. Kalau tadi izzahnya Allah ditinjau dari sisi dia disandingkan dengan hikmah. Kalau sekarang hikmah Allah ditinjau dari sisi dia disandingkan dengan izzah. Bikhilaf ya. Kadzalika, begitu pula hukumnya Allah, pengaturan Allah, baik itu hukum syar'i atau hukum kauni Allah, wa hikmatuhu, itu beda tadi, hikmahnya dari Allah, kedua-duanya itu yaitu hikmah dan hukum, yaitu sifat atau isim hakim, makrunani, dikorinkan, disandingkan, bil izzil kamil, dengan keperkasaan yang sempurna. Bi khilafi hukmil makhluqi wa hikmatihi, sebalik dari hukumnya makhluk dan hikmahnya makhluk. Fa innahuma ya'tirihima adzul, maka sesungguhnya keduanya itu tari, ana lupa maksudnya apa di sini. Kalian tahu tari maksudnya apa? Adzul artinya kerendahan, ketidakperkasaan. Di sini terkadang tersusupi, yaitu hikmah dan hukumnya manusia makhluk ya, kadang tersusupi kerendahan. Enggak ada izzah di situ. Ibarat gini, orang ada enggak yang perkasa? Ada. Tapi kadang-kadang keperkasaan orang itu menimbulkan apa? Kezaliman, kesombongan dan seterusnya. Penindasan ya. Ya jur itu seperti penindasan, jur itu. Dan kadang ada orang yang itu berhikmah, bagus dia. Dia punya konsep, ini punya itu, dan konsep bagus sekali, jabarnya bagus, tapi dia enggak punya kekuasaan. Kalaupun dia punya kekuasaan, tetap kekuasaan tersebut tidak bisa disamakan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia punya kebijaksanaan, tetap aja dia kebijaksanaan manusiawi yang mungkin bagi kita sekarang Masya Allah untuk 10 tahun ke depan hebat di pembangunannya nih. Tapi kan kita nggak tahu hikmah dari Allah, kebijakan yang sempurna. Karena kebijakan dari Allah itu bukanlah kebijakan yang berawal dari ketidaktahuan. Adapun kita kebijakan yang berawal dari ketidaktahuan, bahkan ketergesaan kadang-kadang. Karena biasanya orang bijak itu karena sudah ada pelajaran sebelumnya, ya enggak? Biasanya dia baru bijak, orang yang lebih tua lebih bijak daripada yang lebih muda, karena apa? Udah merasakan yang muda gitu. Makanya kebijakan seorang tua itu diawali dahulu dengan ketidakbijakan. Itu berarti bukan kebijakan yang sempurna. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.